Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cak Aryati Pelo, SPD SD, CGP Angkatan 7 dari UPTD SD Negeri Papela, Kabupaten Rotendao. Saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutayati Arifah Muhammad, SPD. Saya akan melakukan supervisi oleh teman sejawat saya, Cak Aryati Pelo, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di UPTD SD Negeri Papela, Angkatan 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Nur hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, jadi sesuai yang sudah saya infokan bahwa kita akan melakukan praktik praobservasi, melanjutkan observasi dan juga pasca observasi. Jadi berkat ini yaitu tentang praobservasi. Jadi di sini saya akan menginfokan kembali lagi tujuan daripada kegiatan praobservasi ini. Jadi tujuan dari kegiatan praobservasi ini yaitu yang pertama sekali, maksudnya yang tujuan daripada ini kegiatan yaitu kita merefleksi kemampuan diri kita yang nantinya menjadi bahan mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki sehingga terutama untuk kita punya pengembangan kompetensi sebagai guru. Baik, jadi di sini yang pertama ada beberapa pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan juga, nanti saya pandu. Tapi yang pertama sekali, bagaimana perasaan Ibu saat saya akan melakukan seperti itu? Terima kasih. Yang pertama saya merasa bersyukur karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi dengan bantuan rekan guru dan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal yang sudah baik dan kurang, kemudian itu perlu diperbaiki sebagai guru dan mengajar. Baik, yang berikut hal apa saja yang ingin dikembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari sisi murid maupun dari Ibu sendiri? Oke, terima kasih. Untuk dari saya, untuk pertama dari guru, siswa yang saya ingin mereka capai yaitu tujuan pembelajaran yang saya ajarkan, terus dapat meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Yang berikut untuk dari saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa dan beragama. Jadi dari sini yaitu tujuannya sudah jelas ya. Baik, yang berikut yaitu kira-kira apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan pelajaran ini? Baik, tantangan yang pertama itu karena yang pertama adalah belajar tentang surat Al-Fatihah, yaitu mengenai dengan pelajaran tulisan Arabnya. Kita tahu bahwa latar belakang siswa yang di sini banyak yang belum mengaji sampai di Quran besar. Tapi saya akan tantangan pertama saya harus bagaimana mengajarkan mereka dengan menggunakan LCD supaya saya tampilkan di layar mereka bisa memahami itu dengan baik. Jadi itu adalah siap-siap nih. Jadi dari apa yang sudah disampaikan, kira-kira persiapan apa saja yang dilakukan dalam supervisi kali ini? Oke, yang pertama persiapan yang pertama adalah sebelum supervisi saya melakukan KTP, saya membuat KTP, kemudian saya membuat KTP yang ada di seluruh siswa. Yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana persiapan diri saya sebelum masuk kelas. Siswa juga saya persiapan dalam pembelajaran, bagaimana saya melatih mereka aktif dalam pembelajaran. Yang berikut kira-kira
area pengembangan yang hendak ibu capai dari supervisi atau pembelajaran proses nanti? Area pengembangan yang saya ingin capai yang pertama adalah saya sebagai pribadi, sebagai guru. Semoga apa yang saya tampilkan itu berkembang dalam pembelajaran IT, kemudian siswa lebih aktif dalam pembelajaran, dalam lihat pembelajaran yang benar efektif. Baik, yang berikut strategi yang dipersiapkan, kira-kira dipersiapkannya kira-kira strategi apa? Oke, strategi dalam pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran itu mereka bagaimana mereka bisa mendemonstrasikan hasil karya mereka sendiri dalam pembelajaran itu. Di strategi yang saya ingat problem based learning, jadi memecahkan masalah karena tujuan pembelajaran mereka adalah mereka dapat menganalisis makna yang terkandung dalam pembelajaran. Jadi tujuan daripada yang ini itu adalah tadi dua tujuan Ya, mereka dapat memecahkan masalah yaitu dapat menganalisis makna yang terkandung, yang berikutnya mendemonstrasikan bacaan Quran surat Al-Fatihah. Baik. Jadi mungkin dari semua yang sudah disampaikan, kira-kira apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada persiapan pembelajaran kali ini? Ya, perhatian khusus yang pertama karena anak-anak kita ini dalam pembelajaran kadang belum berani untuk bertanya. Itu menjadi perhatian khusus dan bagaimana saya bisa memacu mereka untuk bagaimana mereka berani untuk bertanya. Itu perhatian khusus untuk saya. Yang keduanya adalah saya membangun mental mereka agar mereka bisa berani maju untuk bisa menyampaikan apa yang mereka capai dalam pembelajaran. Jadi semua kembali ke anak-anak kita ya. Oke, jadi mungkin hanya dari sesi percakapan praobservasi ini mungkin hanya ini saja. Nanti kira-kira kapan kita akan melakukan supervisi? Untuk supervisi, insya Allah hari Jumat kita melakukan supervisi ya, dan persiapan dari saya. Dan nanti saya informasikan ke Ibu. Nanti jamnya jam 3.4 setelah masuk istirahat. Baik, nanti kita ketemu di supervisi. Oke, siap. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk ke depan pimpin doa agar kita berdoa sama-sama. Silakan. Ya. Siap sendiri untuk berdoa. Terima kasih kepada Mutiara yang sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, potong breaking ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk konsentrasi. Kurang senang, 1 kali. Tepuk konsentrasi. Iya. Oke, hari ini kita belajar tentang makna Quran surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini terdapat dalam Al-Quran yang sering kita baca ya. Ya, kalau umat Islam sudah tahu surat Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun ini turunnya latar belakangnya yaitu orang-orang kafir tidak mau menyetujui, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tapi mereka memaksa Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran mereka. Nah, jadilah itu turunlah Allah turunkan surat Al-Kafirun melalui malaikat di Jibril.
Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita belajar tentang surat Al-Kafirun dengan tujuannya yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis makna yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Yang kedua, mendemonstrasikan bacaan Quran surat Al-Kafirun. Nah, nanti di sini setelah kalian menganalisis apa sebentar di belakang editan KPD yang ada. Nanti setelah itu kalian baca, setelah itu ada yang demonstrasikan bacaan surat Quran surat Al-Kafirun. Sudah ada yang hafal Quran surat Al-Kafirun? Ada? Sudah ada yang bisa kan? Ya. Nah, kalau yang bisa, sebelum memulai minta dia baca satu kali yang kuat. Silakan Nadia. Ya, oke, mantap. Silakan Nadia, berdiri baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'buduna ma a'budu. Lakum dinukum Iya, oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Ini ada dua ayat yang sama, yaitu ayat kedua dan ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud, ayat kedua. Nanti ayat kelima juga ada yang sama, Ya, kita masuk pada ini. Ini gambar apa nih anak-anak? Apa? Tempat ibadah. Nah, dari tempat ibadah ini ada yang bisa menggambarkan, menceritakan tentang gambar yang ada ini? Ada yang bisa? Ya, angkat tangan. Saya silakan. Umi Fauzia, Umi Jufri. Saling menghormati. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain? Saling menghargai. Ada lagi yang lain? Tempat ibadah? Saling toleransi. Ya, itu bahasa kerennya adalah saling toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari itu saling toleransi. Itu menghargai. Nah, kalau ibu mau tanya, kalau mas itu tempat ibadah umat Islam, kalau gereja umat Kristen, ya. Kalau yang ini tempat ibadah agama Konghucu, ya. Kita masuk pada berikutnya. Nah, sekarang foto yang tadi sudah tentang yang pertama, tujuan pembelajaran adalah kita menganalisis makna yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, surat yang keberapa dalam Al-Quran? 109. Al-Kafirun, artinya apa? Orang-orang kafir. Nah, surat Al-Kafirun dengan jumlah ayat ada berapa? 6. Jumlah ayat ada 6, yaitu dia mengisyaratkan tentang humusnya harapan orang kafir yang tadi ibu sudah sampaikan di awal itu. Mereka ingin mengajak umat Nabi Muhammad mengikuti tata cara ibadah mereka, tetapi Nabi Muhammad tidak mau mengikuti. Nah, dari tadi kalian punya pertanyaan yang ibu sampaikan bahwa tempat ibadah salat toleransi itu kita sudah boleh mengikuti tata cara ibadah lain selain kita punya ajaran agama. Kita menghargai, kita persilakan mereka mengikuti, mengajarkan mereka kita persilakan mereka untuk mereka mengikuti mereka punya ibadah, tetapi kita tidak boleh mencampuri mereka punya ibadah. Nah, yang berikutnya, surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah, makanya tergolong dalam surat Al-Makkiyah. Cara turunnya di Mekah. Kemudian surat Al-Kafirun diambil dalam surat ayat yang pertama, Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu diambil dari surat ayat yang pertama dalam surat Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Ya, kita masuk pada berikutnya, yaitu di sini surat Al-Kafirun ayat 1, 2 dan 3. Siapa yang bisa baca ayat pertama yang ini? Bisa baca?
Ajeng bisa? Ya, silakan Ajeng. Oh ya, Ai. Ya, itu dia punya artinya. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud. Dan aku tidak mau menyembah apa yang kamu sembah. Oke, ini ayat keempat. Wala ana a'bidum ma a'budun. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi itulah Nabi Muhammad sudah menggambarkan dalam surat Al-Kafirun itu tidak mau mengikuti apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, makna yang terkandung dalam surat Al-Kafirun ayat 4 ini yaitu menegaskan bahwa Nabi Muhammad bersama orang-orang mukmin tidak pernah menyembah berhala yang disembah oleh orang kafir. Kenapa Nabi Muhammad tidak mau menyembah apa yang disembah oleh orang kafir? Karena orang kafir menyembah berhala, menyembah patung. Nah, kalau kita menyembah selain Allah disebut apa? Syirik. Ya, perbuatan kita disebut musyrik. Ya, sudah mantap semua. Ya. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Mana yang terkandungnya yaitu Allah Nabi orang Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran mereka, tetapi Nabi Muhammad tidak mau mengikuti ajaran mereka. Ya, ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu dia penyapinya. Sedangkan makna yang terkandung dalam surat Al-Kafirun yaitu Allah menegaskan jangan mencoba-coba mempengaruhi Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin. Karena orang mukmin sudah berpendapat bahwa untukmu agamamu dan untukku agama. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Silakan. Naila mau bertanya? Ya, boleh, silakan. Silakan Naila tanya. Ya, silakan. Jangan malu-malu. Iya. Ayo Mama mau tanya? Ada yang mau bertanya tentang surat Al-Kafirun yang tadi Ibu sudah jelaskan? Jacqueline, malu-malu, jangan malu-malu. Ya, konsentrasi dulu biar terdapat. Oh ya, katakan satu kali, konsentrasi. Oke, mantap. Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Sedia nih kok. Nah, kalau gitu Ibu mau bertanya. Dalam peribadatan orang Nasrani ya, selain umat Islam ya. Contohnya kita diundang untuk mengikuti acara ulang tahun. Apakah kita boleh ikut? Boleh? Nah, terus dalam ulang tahun itu mereka kan ada dalam acara ulang tahun mereka kan ada acara peribadatan. Apakah kita boleh ikut? Tidak. Kita hanya cukup mendengar saja ya. Menghadiri tapi kita tidak boleh mengikuti peribadatan mereka ya. Tapi kalau menghadiri untuk ulang tahun pernikahan, resepsi, tapi tidak kalau dalam tempat ibadah kita boleh ikut tidak? Dalam tempat ibadah, selain kita punya tempat ibadah, boleh? Tidak. Karena ketika kita sudah mengikuti dalam, berarti dengan sendirinya kita sudah mengikuti peribadatan umat yang lain. Jadi jangan kita pergi, kalau kita pergi dengan sendiri kita sudah mengganggu mereka. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita nikah dalam ulang tahun dalam umat Islam, boleh kita mengundang umat yang lain untuk mengikuti kita punya acara resepsi, acara pernikahan, ulang tahun boleh. Tapi kita jangan memaksa mereka untuk mengikuti tata cara ibadah kita. Ya, dari situ nanti Ibu akan bagikan LKPD yang ada ini. Masing-masing siapkan jawaban masing-masing kelompok. Setelah isi jawaban yang ada, kalian akan bertanggungjawabkan di hasil diskusi kalian masing-masing. Siap? Nah, kalian sini ketuanya siapa? Afra. Oke. Di sini Badai. Di sini Ajara. Di sini Ajam.
Oke, silakan kalian mengikuti dan mengisi di KPD yang ada itu dengan hasil diskusi kalian. Setelah itu, ya, setelah itu kalian akan tampilkan masa saja di atau maju. Masing-masing kelompok maju ya, pertanggungjawabkan hasil diskusinya ya. Oke, siap. Kasih 10 menit. 10 menit. Oke, sudah selesai? Sudah. Ibu minta yang dari kelompok sana, yang rajin duluan, maju depan. Presentasikan hasil diskusi kalian. 2 kali, itu 3 kali. Ibu konsentrasi. Kurang semangat 1 kali. Ibu konsentrasi. Iya. Oke. Iya, baca satu kali. Turun ke supaya air tahu lagi. Ya, itulah hasil diskusi kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok KPD. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok perwakilan dari laki-laki. Ya. Ya, untuk menghemat waktu karena waktunya sudah mau selesai. Jadi tadi 2 kelompok itu sudah presentasikan hasil diskusinya. Kita bikin aplaus dulu. Oke. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini dari hasil belajar ini, Ibu menyimpulkan hari ini kita belajar tentang surat Al-Kafirun, dan dalam surat Al-Kafirun ini Ibu harapkan kalian dapat mempraktekkan dalam kalian kehidupan sehari-hari, terutama dalam surat Al-Kafirun. Jangan lupa ketika membaca surat-surat pendek, salah satu suratnya adalah surat Al-Kafirun. Dan utamakan surat Al-Kafirun pada dibaca ini, yaitu dalam ajaran Nabi itu utamakan ketika kita sholat subuh, yang qobla subuh itu 2 rakaat sebelum subuh kita baca surat Al-Kafirun ayat pertama, dan surat rakaat kedua kita bacakan surat Al-Ikhlas, surat pendeknya dibaca ya. Jangan lupa sebelum sholat wajib fardu sholat subuh, kita sholat dulu qobla subuh 2 rakaat, dan rakaat yang pertama kita bacakan surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua kita bacakan surat Al-Ikhlas. Sudah bisa ini? Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau minta kalian, Ibu akan bagikan ini seperti ini. Jadi nanti kali Ibu bacakan yang pertanyaan, silakan kalian tulis di sini dan tempel di papan referensi. Bisa? Siap ya? Oke. Apa kesan tentang pembelajaran hari ini? Yang keempat, apa saranmu biar pembelajaran berikutnya lebih menarik? Baca sih. Buat. Yang jelas saya pahami adalah mengapa Al-Kafirun diturunkan. Begitu jawab ya. Surat Al-Kafirun diturunkan karena orang-orang kafir maksa Nabi Muhammad untuk mengikuti tata cara ibadah mereka. Paham? Nah, dari situlah pupuslah harapan mereka karena Nabi Muhammad tidak mau mengikuti ajaran perbuatan mereka. Oke? Nah, apa kesanmu terhadap pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Yang menarik. Siapa yang baca? Pandai? Ya, berdiri. Jangan malu-malu. Ya. Pesan bagaimana? Bukan musik. Oh, kalau itu jangan Ibu menggunakan musik. Oke, baik. Terima kasih.
Oke, baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita kembali ke kelas. Silakan berada di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk terima kasih untuk waktunya. Sudah kesekian kali. Jadi di sini saya mohon maaf, saya merefleksi dari apa yang sudah Ibu bersama anak-anak supervisi akademik kemarin bersama anak-anak. Jadi yang pertama itu untuk RPP-nya karena kita masih memakai kurikulum 2013, maka itu sudah sangat luar biasa. Tetapi kalau sesuai yang saya arahkan, harus sesuai dengan PSE, pembelajaran emosional, sosial emosional, dan juga berdiferensiasi, maka ada hal-hal yang sebenarnya sudah dilaksanakan, tetapi hanya tidak tersadarkan saja itu, oh ini mas komponen yang mana. Jadi di situ yang pertama itu yang di sini, pertama bagi saya itu pertama potong harus mempersiapkan anak. Yang dimaksud dengan mempersiapkan anak itu yang pertama potong harus lihat dia punya profil tadi. Kesiapan profil, dia punya tingkatan. Nah, jadi potong harus kelompokkan mereka dulu. Pertama seperti itu, kelompokkan. Minta maaf yang ada anak yang tidak sama. Jadi seandainya dari ibu kelas yang kelas 5 saja pada saat pembelajaran agama ini ada berapa kemarin Yang siswa agama Islam? Yang siswa ada 33. Tidak mungkin semua sama. Jadi kalau sesuai dengan apa yang sudah untuk kita punya ilmu ini, maka yang merdeka belajar, maka otomatis anak itu dipilih sesuai dia punya tingkatan. Takutnya tugas yang Bapak kasih itu memberatkan anak yang belum mampu, yang sudah mampu, dan yang lebih berpikir kritis lah seperti itu. Jadi yang pertama itu yaitu tentang pengelompokan anak. Pengelompokan anak. Yang berikut untuk pembelajarannya itu kemarin ibu sudah pakai PowerPoint ya, tapi itu sudah sangat luar biasa. Hanya di sini namanya juga anak-anak. Dalam pengelolaan kelas juga sudah luar biasa. Hanya di sini saya catatan itu kan ada divisi aktif, ada anak yang tidak aktif. Terus di metode diskusi itu potong di sini pertama potong harus ajarkan untuk cara menyampaikan diskusi yang baik itu, menyampaikan pendapat yang baik itu seperti apa, cara menyampaikan presentasi yang baik itu seperti apa. Awalnya foto apa dari situ kamu bisa meniru. Yang berikut juga ini tentang keaktifan. Kemarin keaktifan, kemarin bagaimana dia punya ini. Jadi keaktifan itu bukan hanya ini, jadi makanya kemarin ibu sudah ini untuk refleksinya. Jadi refleksinya juga harus potong sampaikan anak-anak. Yang pertama itu sekali masuk itu potong harus tanya kamu punya apa, kamu punya perasaan. Karena semua anak yang datang itu jadi kebutuhan tidak sama, apakah itu semua kebutuhan itu sudah tercapai atau belum. Itu yang potong harus ini, jangan sampai dia datang bisa makan, bisa juga bukan bilang potong harus ini, tetapi potong bisa ini dia punya kondisinya seperti ini, apakah dia bisa ikut belajar kita di sini dengan baik semuanya. Nah itu yang pertama. Yang berikut lagi, kalau makanya di sini potong yang kelas CGP dan semua ada roda emosi itu karena itu seperti itu. Jadi semua itu sesuai dengan yang punya minat. Kalau bisa, potong hanya fasilitasi, dampingi, arahkan anak-anak itu dia mau belajar apa. Tapi data potong pengawasan terus.
Jadi kemarin ibu apa tuh itu sudah terlalu sangat luar biasa. Dan banyak di sekarang ini seperti merdeka belajar. Jadi harus itu. Yang berikut kemarin topik apa yang kita percakapan dia punya kemarin dia punya tujuan kan kemarin itu dia dapat menganalisis makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun secara benar. Dan yang kedua dia dapat mendemonstrasikan bacaan surah Al-Kafirun dari 1 sampai 6 ya secara benar. Jadi yang kemarin ada yang sudah menyampaikan, sudah ada separuh berani yang sudah menyampaikan, tapi maksudnya dalam kelompok-kelompok ya, dan juga sudah menyampaikan yang punya makna apa yang belajar dari surat Al-Kafirun, dan juga sudah anak-anak juga sudah mendemonstrasikan bacaan dari surat Al-Kafirun, walaupun belum fasih, tapi mereka sudah berani ditampil. Yang berikut dari yang tadi kekurangan tapi yang bagian apa itu yang area dari pengembangan kata kemarin ini saya sudah ini dengan itu kira-kira rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran ini seperti apa? Oke, baik, terima kasih Ica. Dari sini kita bahas dulu yang kemarin itu kita masih temukan masih ada kekurangan, terutama mungkin dari kita sendiri, dari saya sendiri, yaitu waktu dalam penyampaian itu mungkin dari awal masih pakai sistem ceramah ke anak ya. Yang kedua pada saat demonstrasi anak-anak itu hanya beberapa saja yang bisa untuk berani untuk berbicara. Dari terus yang ketiga kemungkinan dalam mungkin yang tadi Ica sudah sampaikan pengelompokan. Jadi awal pengelompokan itu kekurangannya saya itu mungkin itu sedikit campur. Sebenarnya harus bikin buat yang sesuai tingkat kemampuannya saja. Biar nanti yang tingkat kemampuannya rendah bisa dia punya soalnya berbeda yang ya. Jadi yang kritis itu soalnya lebih dari yang tingkat kemampuannya berbeda. Jadi itu mungkin kekurangan saya dari situ. Saya lihat dari pembelajaran kemarin. Terima kasih juga Ibu Ca sudah kasih satu motivasi untuk saya tentang coba belajar pembelajaran dengan poin. Jadi rencana tindak lanjut yang mungkin saya kembangkan nanti di sekolah kan sudah ada buku teks. Jadi saya sudah belajar dan sudah ada buku teks. Mungkin dari sekarang dan dengan pengembangannya IT, jadi mungkin saya selain PowerPoint juga saya ambil dari Google atau YouTube atau dari sekarang ini zaman trennya anak-anak di TikTok. Jadi saya lihat di perkembangan pembelajaran yang ada dibagikan di TikTok itu banyak tentang pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedua kemarin penyampaiannya saya itu mungkin dalam penyampaian itu kurang ada SPT-nya. Kemudian dalam permainan mungkin saya kurang memberikan game. Seharusnya yang kemarin itu saya memberikan game biar anak-anak bisa acak nomor atau dia acak nomor kemudian dia susun kembali. Jadi itu mungkin kekurangan saya itu. Kemudian dia punya tindak lanjut yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya kembangkan, yaitu saya mencoba dari sini saya mencoba dalam pembelajaran itu saya harus memberikan yang anak-anak untuk aktif kembali. Saya tidak banyak lagi berbicara, tapi saya memberikan kesempatan kepada anak biar lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Yang kedua dalam sumber belajar itu, selain itu saya juga harus banyak menggunakan SPT kepada anak dan kemudian permainan semacam game, kemudian memberikan puisi atau saling pantun. Ya, itu tindak lanjut dari saya. Kemudian mungkin dari tingkat kemampuan yang anak-anak itu, dari saya mungkin saya akan dari ketika ada pengelompokan demonstrasi saya akan bagikan ke kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan ya, itu tindak lanjut. Kira-kira untuk waktunya Untuk nanti hari Selasa, kemudian saya kadang ada di jam kelas 5 yang kemarin. Jadi waktunya hari Selasa itu jam ke 3-4.
30 Mei 2023. Jadi untuk catatan dari saya tentang offset apa yang kemarin sudah Ya. catatan untuk kita punya percakapan yang tentang observasi literasi itu dan juga rencana tindak lanjut juga sudah ini di sini kira-kira kalau tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Ya. Oke. Tetapi kalau kurang keberhasilan dikatakan anak aktif itu kira-kira seperti apa? Kemarin itu kurang keberhasilannya masih 50% karena dari masing-masing kelompok hanya beberapa saja yang belum ini. Yang lain sudah berani mengungkapkan mereka punya pendapat. Hanya sebagian besar, sebagian antusias untuk menyampaikannya belum. Jadi masih kurang dia punya keberhasilan. Itu sampai Iya, sekitar itu lah. Karena kita juga mengerti anak punya kondisi sini hanya kita bersyukur iya. ada yang sudah berani atau Jadi mungkin kotong kurang memotivasi anak-anak saja. Jadi kurang keberhasilan mungkin juga dari saya juga belum kasih kesempatan kepada sebagian untuk berbicara. pendukung? Pendukung di sini yang kalau dari sumber belajar biasanya saya pertama untuk yang buku teks dari perpustakaan itu sumber belajar pendukung. Kemudian ada sumber pendukung lainnya yaitu selain buku teks saya juga ambil dari artikel yang di internet semacam Google. Kemudian pemberian tugas itu saya minta anak-anak untuk mengambil buku yang ada di perpustakaan. Ini saja. Ini tahapan-tahapan juga sudah ini hanya mungkin pemilahan seperti yang kemarin sama kayak kemarin untuk diskusi Iya. itu kan namanya untuk anak berelasi Iya. seperti itu diskusi itu yang sebenarnya bukan punya di dalam ilmu itu yang kita juga sampaikan itu bahwa sebenarnya sudah jalan hanya tidak Iya. tidak ini harus tulis kembali dan RPP-nya. RPP-nya yang kemarin di Menuna punya itu masih umum. Jadi saya kemarin ini maksudnya ini yang masuk pada komponen kesadaran sosial dong sudah maju berdoa sendiri tanpa dipaksa. tanpa dipaksa. Terus relasi itu dong diskusi juga bukan hanya sendiri tapi banyak. Jadi itu yang sebenarnya sudah ini tapi hanya bahkan harus tetap tulis lagi kembali di RPP ini. Terima kasih. Dari sini saya sudah bisa mengerti pemahaman itu, jadi kita mengajarkan bagaimana foto dan pembelajaran harus bagaimana berreferensi dan RPP itu dengan referensiasi. Jadi terima kasih untuk Ica yang sudah memberikan solusi kepada saya sudah saling bergerak. Jadi juga Ica juga sudah memberikan foto untuk bagaimana dalam pembelajaran itu sudah ada. Jadi dari sini saya juga ucapkan terima kasih kepada Ica. Semoga Bapak termasuk guru-guru yang selalu dirindukan siswa untuk dalam pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya